Apakah ada seseorang yang mana orang tersebut sulit kamu lupakan? Dia terus muncul di pikiranmu, padahal kamu tidak ingin memikirkannya. Seolah-olah ada arti atau pesan yang ingin disampaikan semesta. Apakah ini hanya perasaan biasa, atau memang ada arti tersembunyi di baliknya? Jika kamu berpikir ini hanya perasaan biasa, kamu salah. Karena sebenarnya ada arti tersembunyi jika seseorang terus muncul di pikiran. Dan di video ini, saya akan membahas itu berdasarkan teori dan beberapa sudut pandang. Untuk itu, siapkan dirimu dengan baik, karena kita akan mulai membahas setiap poin pentingnya. 1. Menurut spiritualitas. Dalam pandangan spiritual, ketika seseorang terus-menerus muncul dalam pikiran kita, hal ini sering dianggap bukan kebetulan semata. Ini diyakini sebagai bentuk komunikasi batin atau sinyal energi dari alam semesta. Spiritualitas melihat bahwa setiap jiwa memiliki medan energi yang saling terhubung. Dan ketika seseorang hadir berulang kali dalam pikiranmu, bisa jadi itu pertanda bahwa energinya sedang beresonansi denganmu. Fenomena ini sering disebut sebagai tarikan jiwa, di mana satu jiwa merasa tertarik atau dipanggil oleh jiwa lain. Tarikan ini tidak selalu berarti cinta romantis, bisa juga berupa kamu dan orang tersebut memiliki pelajaran hidup yang belum selesai, atau bahwa kamu sedang dipandu untuk memahami sesuatu dari hubungan itu. Pikiran yang terus datang seperti itu bisa menjadi bentuk intuisi atau pesan batin yang memintamu untuk lebih sadar akan peran orang itu dalam perjalanan hidup. Dalam banyak praktik spiritual, seperti meditasi atau kontemplasi batin, pikiran yang terus kembali pada satu orang sering dianggap sebagai undangan untuk menyelami lebih dalam. Munculnya orang itu dalam pikiran bukan hanya tentang dia, tapi tentang proses pertumbuhan dan evolusi jiwamu sendiri. Bahkan dalam tradisi spiritual timur, ada keyakinan bahwa jika dua jiwa pernah terhubung kuat dalam kehidupan ini atau sebelumnya, maka akan muncul semacam getaran halus ketika salah satu sedang memikirkan yang lainnya. Ini bisa muncul dalam bentuk tiba-tiba merasa seseorang hadir, bermimpi tentangnya tanpa sebab, atau merasakan emosi tertentu tanpa tahu dari mana asalnya. 2. Menurut kepercayaan masyarakat. Dalam berbagai kepercayaan masyarakat tradisional, munculnya seseorang secara terus-menerus di dalam pikiran bukanlah sesuatu yang dianggap biasa. Banyak budaya meyakini bahwa hal itu adalah pertanda adanya koneksi batin atau keterikatan rasa yang kuat antara dua orang, bahkan meski mereka tidak sedang berkomunikasi secara langsung. Misalnya, dalam budaya Jawa, seringkali dikatakan bahwa jika kamu terus memikirkan seseorang, itu bisa berarti dia juga sedang memikirkanmu. Masyarakat percaya bahwa hati yang terhubung bisa saling merasakan kerinduan, kekhawatiran, bahkan kegembiraan secara tidak langsung. Begitu pula dalam budaya lain seperti di daerah Bali atau Bugis. Sering ditemukan cerita atau pepatah lama yang mengisyaratkan bahwa pikiran dan hati seseorang bisa memanggil jiwa orang lain, terutama jika di antara mereka pernah ada hubungan batin yang dalam. Banyak orang tua zaman dulu juga percaya bahwa ketika kamu teringat terus pada seseorang tanpa alasan jelas, mungkin itu adalah pertanda batin bahwa orang tersebut sedang membutuhkanmu, sedang sakit, atau bahkan mengalami sesuatu yang penting. Oleh karena itu, mereka sering menyarankan untuk segera menghubungi atau mendoakan orang yang terus muncul di pikiran, sebagai bentuk kewaspadaan batin dan kepedulian. Ada pula kepercayaan yang mengatakan bahwa jika kamu terus memikirkan seseorang, bisa jadi hubunganmu dengannya belum selesai secara spiritual atau emosional. Dalam hal ini, masyarakat mendorong untuk menyelesaikan masalah atau mengikhlaskan hubungan yang belum tuntas agar batin menjadi lebih tenang. 3. Menurut hukum tarik-menarik. Dalam pandangan Law of Attraction, ketika seseorang terus muncul dalam pikiranmu, itu bukanlah sesuatu yang acak. Pikiran kita adalah energi, dan energi tersebut bersifat magnetis. Ia menarik hal-hal yang sefrekuensi dengannya. Artinya, jika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, kamu sedang memancarkan energi yang terfokus pada orang itu. Dan secara tidak sadar, kamu berusaha menarik keberadaannya kembali ke dalam hidupmu. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa apa yang kamu pikirkan secara dominan akan membentuk realitasmu. Jadi, saat kamu mengingat seseorang terus-menerus, bisa jadi kamu tengah menciptakan kemungkinan untuk bertemu dengannya kembali.
memperbaiki hubungan yang rusak, atau sekedar mendapatkan penjelasan emosional yang selama ini kamu cari. Jika dua orang saling memikirkan dan memfokuskan energi mereka satu sama lain, maka semesta akan menciptakan jalan agar mereka bisa terkoneksi, baik lewat pertemuan nyata, mimpi, atau perasaan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun, ada satu hal penting. Pikiran yang penuh kecemasan, keraguan, atau ketakutan juga bisa memperkuat ikatan secara negatif. Jika kamu terus memikirkan seseorang karena rasa bersalah, penyesalan, atau luka, kamu juga sedang memancarkan energi itu. Dan bisa jadi hubungan yang kamu tarik kembali adalah versi yang belum sembuh, bukan versi terbaik. Dalam Law of Attraction, disarankan agar kamu memeriksa niat di balik pikiranmu. Apakah kamu memikirkan dia dengan perasaan cinta, syukur, dan harapan positif, atau justru dengan luka dan beban emosional? Karena kualitas energi itulah yang akan menentukan hasil dari tarikan tersebut. 4. Menurut hubungan karmik. Dalam pandangan spiritual dan metafisik, terutama yang berakar dari ajaran timur seperti Hindu dan Buddha, ketika seseorang terus muncul dalam pikiran, hal itu bisa menjadi tanda bahwa kamu memiliki hubungan karmik dengannya. Artinya, kamu dan dia pernah terhubung di dalam kehidupan sebelumnya, dan masih membawa jejak karma yang belum selesai. Karma bukan hanya tentang hukuman atau balasan, tetapi lebih pada proses belajar jiwa. Hubungan karmik biasanya terasa sangat kuat secara emosional, bahkan terkadang tidak logis. Kamu merasa sangat tertarik, tidak bisa melupakan, atau merasa harus menyelesaikan sesuatu dengannya, meski hubungan di kehidupan sekarang tidak berjalan mulus. Hubungan karmik juga sering penuh dengan pelajaran hidup. Seseorang yang terus kamu pikirkan bisa saja hadir untuk mengajarkanmu tentang cinta tanpa syarat, kesabaran, pengampunan, atau bahkan melepaskan dengan ikhlas. Rasa tidak bisa melupakan itu bukan karena kamu lemah, tapi karena jiwamu sedang menjalani proses pertumbuhan lewat koneksi itu. Seringkali hubungan ini tidak harus berakhir dengan bersama. Terkadang satu-satunya cara menyelesaikan karma adalah dengan menerima dan mengikhlaskan, lalu melanjutkan hidup dengan lebih sadar dan dewasa secara spiritual. Jadi, jika seseorang terus hadir dalam pikiranmu dan kamu merasakannya begitu dalam tanpa alasan rasional, bisa jadi itu adalah panggilan jiwa untuk menyelesaikan bab karmik yang belum selesai. Dan itu adalah bagian penting dari perjalanan batinmu. 5. Menurut ikatan batin. Jika seseorang terus muncul dalam pikiranmu, salah satu penjelasan yang paling kuat adalah karena adanya ikatan batin antara kamu dan orang tersebut. Ikatan batin adalah keterhubungan emosional yang begitu dalam, sehingga memungkinkan dua orang saling merasakan satu sama lain meski tidak sedang berbicara atau berada di tempat yang sama. Ikatan batin ini bisa terbentuk karena pengalaman bersama yang intens, baik itu dalam bentuk cinta, persahabatan, atau peristiwa emosional tertentu. Ketika dua hati pernah terhubung sangat kuat, maka meski sudah lama tidak bertemu, ada semacam jalur rasa yang masih terbuka. Inilah yang menyebabkan seseorang bisa terus hadir di pikiran tanpa alasan jelas. Dalam banyak kisah nyata, orang yang memiliki ikatan batin bisa tiba-tiba merasa gelisah, sedih, atau teringat seseorang di waktu yang sama saat orang itu sedang mengalami hal penting atau memikirkan mereka juga. Seolah-olah ada getaran batin yang saling menyentuh di waktu yang sama. Mereka yang memiliki ikatan batin biasanya juga memiliki kesamaan yang tidak disadari. Bisa dari cara berpikir, cara merasakan, bahkan mimpi yang saling terhubung. Maka tak heran jika seseorang yang kamu pikirkan terus-menerus adalah orang yang pernah atau masih memiliki tempat khusus di hati dan bawah sadarmu. Bahkan jika hubungan kalian sudah lama berlalu, ikatan batin tidak serta-merta hilang. Ia hanya akan melemah jika kedua belah pihak telah benar-benar melepaskan secara tulus. Namun sebelum itu terjadi, batinmu akan terus menarik kehadirannya dalam pikiran sebagai bentuk keterhubungan jiwa yang masih aktif. Jadi, jika kamu bertanya kenapa seseorang selalu hadir di pikiranmu, bisa jadi itu karena ikatan batin kalian masih kuat, dan hatimu belum benar-benar bisa mengabaikan kehadirannya, meski secara logika kamu mencoba. 6. Menurut psikologi. Dari sudut pandang psikologi,
Ketika seseorang terus muncul dalam pikiranmu, itu menandakan bahwa otak dan emosimu sedang terfokus pada figur tersebut karena ada keterikatan emosional yang belum selesai. Ini bisa berkaitan dengan perasaan cinta, kerinduan, rasa bersalah, trauma, atau harapan yang belum terpenuhi. Otak manusia menyimpan memori dalam bentuk asosiasi. Artinya, jika kamu pernah mengalami momen-momen bermakna dengan seseorang, baik itu menyenangkan atau menyakitkan, otak akan terus mengaitkan berbagai hal dalam hidupmu dengan sosok tersebut. Misalnya, mendengar lagu tertentu, melewati tempat kenangan, atau mengalami situasi serupa akan memicu kemunculan memori tentang dia. Dalam psikologi juga, dikenal istilah ruminasi, yaitu kondisi ketika seseorang terus memikirkan hal yang sama berulang-ulang, terutama yang melibatkan emosi mendalam. Jika kamu memikirkan seseorang terus-menerus, bisa jadi kamu sedang berada dalam siklus ruminasi karena otakmu mencoba memproses emosi yang belum tuntas. Seperti mengapa hubungan itu berakhir, apa yang seharusnya kamu lakukan, atau apakah dia masih peduli. Ada pula konsep attachment theory atau teori keterikatan. Jika kamu memiliki keterikatan emosional kuat dengan seseorang, otakmu akan cenderung merasakan kehilangan saat tidak bersama orang tersebut. Rasa kehilangan ini membuat pikiranmu berusaha mengembalikan koneksi itu, dan salah satunya dengan mengingat dan memikirkan dia secara terus-menerus. Namun perlu dicatat, dalam banyak kasus, kebiasaan memikirkan seseorang juga bisa berasal dari keinginan bawah sadar untuk mengontrol atau memahami hal yang tidak bisa kamu ubah. Pikiran kita mencoba mencari jawaban, menyusun ulang cerita, dan membayangkan skenario yang berbeda sebagai bentuk pelarian dari kenyataan yang tidak sesuai harapan.